Ada satu pengalaman dalam hidupku yang sampai sekarang masih membuatku takut untuk tidur sendirian. Aku pernah tinggal sekamar selama 3 malam dengan seseorang yang bukan manusia, yang membuatnya semakin menyeramkan. Dia menyamar menjadi teman sekamarku sendiri. Dia berbicara denganku. Dia juga tertawa bersamaku. Dia bahkan tidur di kasur sebelahku setiap malam. Aku benar-benar percaya dia adalah temanku. Sampai akhirnya aku mendengar kabar bahwa sebenarnya temanku sudah pindah dari kamar itu seminggu sebelumnya. Dan selama 3 malam itu, orang lain yang melihatku di mes hanya melihatku berbicara sendirian di dalam kamar. Namaku Anggi. Dan ini adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami saat tinggal di sebuah mes karyawan tua di pinggiran kota. Jadi tahun itu aku baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan percetakan besar. Karena rumahku berada di luar kota, aku memutuskan tinggal di mes karyawan perempuan milik perusahaan. Bangunannya cukup tua. Lorongnya panjang dan agak gelap. Lampu di koridor hanya beberapa yang menyala. Kalau di malam hari, tempat itu terasa sangat sunyi. Kadang, kalau berjalan sendirian di lorong, suara langkah kaki sendiri saja terdengar seperti ada orang lain yang mengikuti. Saat itu, aku ditempatkan di kamar nomor 14. Di kamar itu aku memiliki teman sekamar bernama Lia. Lia sudah lebih lama bekerja di perusahaan ini. Lia orangnya ramah dan mudah akrab. Beberapa hari pertama kami sering ngobrol sampai larut malam. Kami bercerita tentang pekerjaan, keluarga, bahkan cerita-cerita aneh tentang mes itu. Suatu malam, Lia pernah berkata pelan kepadaku, "Kalau malam kamu dengar suara orang jalan di lorong, jangan dibuka pintunya." Tentu saja aku tertawa. Kupikir dia hanya bercanda. Sekitar 2 minggu setelah aku tinggal di sana, Lia pernah bilang bahwa dia mungkin akan pindah mes. Divisi kerjanya dipindahkan ke gedung lain yang cukup jauh. "Kalau aku pindah nanti, kamu sendirian ya di kamar ini?" kata Lia. Aku cuma mengangguk. Tapi waktu itu dia bilang belum pasti kapan pindah. Dan setelah itu kami tidak pernah membicarakannya lagi. Suatu malam aku pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Entah kenapa malam itu aku merasa Lia agak berbeda. Dan di saat dia menatapku, tatapannya terasa aneh. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Malam itu kami tidur seperti biasa. Sekitar pukul 2 malam aku terbangun. Aku mendengar suara bisikan pelan dari arah kasur Lia. Awalnya aku pikir dia sedang menelpon. Tapi suaranya terdengar seperti orang berbicara sendiri. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang dia katakan. Hanya suara lirih yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba memanggilnya. "Lia." Bisikan itu langsung berhenti. Kamar itu kembali sunyi. Akhirnya saat itu aku lanjut tidur lagi. Besoknya
aku ketemu dengan Dewi, salah satu teman kerjaku. Dia juga tinggal di mes yang sama denganku. Saat kami makan siang, dia bertanya, Rin, kamu sekarang sekamar sendiri ya? "Enggak lah, masih sama Lia, Wi," jawabku. Dewi terlihat bingung. Dia berkata sesuatu yang membuatku sedikit heran. Dia kan udah pindah ke mes produksi minggu lalu. Hah? Aku langsung menyangkal. Gak mungkin, dia tadi malam masih di kamar kok. Dewi tidak melanjutkan pembicaraan itu. Tapi wajahnya terlihat ragu. Malam kedua aku pulang lebih awal. Saat membuka pintu kamar, Lia sudah ada lagi di dalam. Dia duduk di kasurnya, persis seperti malam sebelumnya. Aku langsung bertanya pada Lia, "Lia, kamu jadi pindah mes?" Dia tiba-tiba berhenti memainkan ponselnya dan perlahan menoleh ke arahku. Tatapannya terlihat kosong. Lalu dia menjawab dengan suara sangat pelan, "Belum." Hanya satu kata. Setelah itu dia tidak berbicara lagi. Malam itu suasana kamar terasa sangat tidak nyaman. Keanehan mulai terasa. Sejak malam itu aku mulai memperhatikan sesuatu. Aku tidak pernah lagi melihat Lia keluar atau masuk kamar. Dia selalu sudah berada di kamar saat aku datang. Aku juga tidak pernah melihat dia makan atau mandi. Seolah dia hanya duduk di kasurnya, menunggu aku pulang. Malam ketiga adalah malam yang mengubah semuanya. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun lagi. Kamar terasa sangat dingin. Aku membuka mata perlahan. Dalam cahaya samar dari jendela, aku melihat Lia duduk di tepi kasurnya, menghadap ke arahku. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Awalnya aku pikir dia sedang terbangun. Tapi setelah beberapa detik aku sadar bahwa ada sesuatu yang membuat jantungku berdegup keras. Dia tidak berkedip sama sekali. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arahku. Aku langsung menutup mata lagi, berpura-pura tidur. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara kasur berderit, seperti seseorang berdiri. Lalu, suara langkah kaki pelan terdengar di dalam kamar. Langkah itu berhenti tepat di samping kasurku. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat. Tapi aku terlalu takut untuk membuka mata. Beberapa detik kemudian, aku merasakan sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Ada napas dingin berhembus di dekat wajahku, seperti seseorang sedang mencium atau menghirup bau tubuhku. Saat itu rasanya aku hanya ingin cepat-cepat pagi. Pagi harinya aku langsung pergi ke kantor lebih awal. Aku menemui Dewi. Dengan suara gemetar, aku bertanya lagi tentang Lia. Saat itu Dewi terlihat serius.
Dia membuka ponselnya dan menunjukkan chat dari Lia. Chat itu berisi pesan bahwa Lia sudah pindah dari mes kamar 14 sejak 1 minggu yang lalu. Mendengar itu, kepalaku terasa kosong. Kalau Lia sudah pindah, lalu siapa yang selama 3 malam terakhir tidur di kasur sebelahku? Sore itu aku kembali ke kamar. Aku memberanikan diri kembali ke mes. Aku datang lebih awal. Saat membuka pintu kamar, tidak ada Lia lagi di kamar itu. Dan yang kulihat membuat lututku lemas. Kasur Lia kosong. Tidak ada barang, tidak ada pakaian, tidak ada tas. Seolah-olah tidak pernah ada orang yang tinggal di sana. Aku langsung menemui penjaga mes. Dia seorang ibu tua yang sudah lama bekerja di sana. Aku bertanya tentang Lia. Dia menjawab sesuai dengan keterangan Dewi, bahwa Lia sudah pindah minggu lalu. Aku lalu berkata dengan suara pelan, "Tapi dia masih tidur di kamar 3 malam ini, Bu." Ibu itu langsung menatapku lama. Wajahnya berubah pucat. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat darahku terasa membeku dan panas. "Dulu sebelum kamu tinggal di kamar itu, pernah ada penghuni yang meninggal di kasur sebelahmu, Neng." Setelah mendengarnya, aku merasakan lemas sebadan-badan. Siapa yang mengira bahwa teman di sebelahku bukanlah seorang manusia. Malam itu aku tidak berani tidur di kamar 14 lagi. Aku meminta pindah kamar. Saat mengambil barang-barangku, aku sempat menoleh ke arah kasur Lia. Dan untuk sesaat, aku merasa melihat bekas cekungan seperti seseorang sedang duduk di kasur itu. Padahal kamar itu kosong. Sampai sekarang aku masih tidak tahu apa sebenarnya yang tidur di kamar itu selama 3 malam bersamaku. Dia berbicara seperti Lia. Dia juga terlihat seperti Lia. Bahkan suaranya sama persis dengan Lia. Seolah-olah sesuatu itu hanya meminjam wajahnya. Mungkin supaya aku tidak takut. Karena kalau sejak awal aku tahu bahwa aku sekamar dengan makhluk lain, mungkin aku tidak akan pernah masuk kamar itu lagi. Tapi ada satu hal yang paling membuatku merinding setiap kali mengingat kejadian itu. Selama 3 malam, aku tidur hanya 1 meter dari sesuatu yang setiap malam duduk di kasurnya. Dan hanya menatapku dalam gelap. Dan menunggu aku membuka mata. Kalau kamu punya pengalaman horor lebih dari ini, kamu bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu akan aku bawakan di channel YouTube ini.